Orang ini memiliki kebijaksanaan yang dalam. Orang biasa akan menenangkan diri untuk menghindari atau mencoba menerobos dengan paksa, tapi orang ini memutuskan untuk mencari Dao. Ini menarik. Cara orang ini sama dengan cara Sun Yun. Namun Sun Yun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Gumam Yu penasaran. 3 ujian sekte takdir surgawi dibuat oleh Tian Yunzi secara pribadi. Ia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus agar 3 ujian itu dapat berlangsung. Hanya setelah melewati 3 ujian, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte takdir surgawi. Di bawah pohon Bodhi, ekspresi Eugene yang ramah itu menjadi serius saat menatap kekosongan di depannya. 83 hari, orang ini jelas bukan orang biasa. Bahkan junior Sun Yun hanya bertahan selama 67 hari, bertahan selama 83 hari. Orang ini sepertinya tidak dapat bertahan, pikir Eugene. Wajahnya menjadi sedikit muram, tangannya membentuk segel dan cahaya pelangi muncul dari tangannya. Calon junior Wang Lin, biar aku bantu. Gumam Eugene, jarinya menunjuk ke depan, dan cahaya pelangi menghilang di kejauhan. Di dalam ujian manusia, nampak seorang bocah yang masih mengukir kayu, di tangannya tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat cahaya pelangi yang menyilaukan. Cahaya menyilaukan ini sangat kuat, hingga rumah di desa semuanya lenyap, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang, menyisakan hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan anak laki-laki itu memperlihatkan cahaya misterius, ia berhenti mengukir, dan tiba-tiba mengayunkan pisau di tangannya, segera cahaya perak melesat ke cahaya pelangi di langit. Suara ledakan yang menggetarkan bumi datang dari langit, kemudian gelombang kejut itu menyapu bersih semua kabut di sekitarnya. Cahaya pelangi itu mulai berkedip seperti lilin yang tertiup angin, namun, tak lama kemudian, cahaya pelangi itu mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali, sebelum berubah menjadi sepasang mata yang seolah bisa melihat apa saja, dan tatapannya tertuju pada bocah itu. Tatapan bocah laki-laki itu menjadi dingin, ia melambaikan tangannya dan semua potongan kayu di halaman berterbangan ke udara, tangannya bergerak cepat, mengirimkan banyak gelombang cahaya perak ke arah serutan kayu yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Anak laki-laki itu mengayunkan tangannya, dan semua ukiran itu menyala oleh api yang dengan cepat membesar dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, hewan, dan lainnya semuanya muncul kembali, membuat tempat ini sekali lagi kembali menjadi surga. Aku tidak tahu siapa kau, tapi pergilah sekarang. Teriak bocah laki-laki itu, suaranya penuh dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap anak laki-laki itu dan tak lama kemudian menghilang. Di bawah pohon Bodhi, Eugene nampak mengerutkan keningnya dan bergumam. Jadi, Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak heran dia mampu bertahan selama 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi, dan itu akan meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam dunia ujian manusia, lelaki tua itu menghela napas, berdiri, menatap bocah laki-laki itu, dan berkata, "Waktu ke-84 akan segera dimulai. Apa kau masih ingin melanjutkannya?" Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang masih belum ia selesaikan. Setelah 83 siklus, itu adalah ukiran seorang wanita. Suara samar melintas di benaknya, "Lanjutkan. Ini adalah pencarian Tao dan makna sebenarnya di balik ujian manusia." Sementara itu jauh di dalam sekte takdir surgawi, Tian Yunzi yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan senyum puas dan bergumam, "Anak ini sangat baik." 10 hari kemudian, di dalam alam ujian manusia, anak laki-laki itu berjalan keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih seorang anak laki-laki, pada langkah kedua dia adalah seorang remaja, dan pada langkah ketiga dia berubah menjadi Wang Lin. Ada ukiran kayu yang telah selesai di tangannya, ukiran kayu itu adalah limuan. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seorang bisa mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seorang bisa mencari Dao dari surga? Ujian manusia ini menarik, pikir Wang Lin. Tatapannya nampak damai saat ini, ujian ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan berjalan keluar dari persidangan manusia. Satu suara terdengar, "Bagus, kamu lulus ujian manusia."
sekarang ujian bumi, apa kamu berani? Mengapa tidak? Jawab Wang Lin. Saat suara Wang Lin terdengar, banyak pilar api melesat keluar dari tanah dan menembak ke langit. Wang Lin berdiri diam sambil melihat sekelilingnya, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi aku tidak tahu dengan cara apa, pikir Wang Lin melangkah maju. Tepat pada saat ini, dari celah yang tidak jauh, pilar api melesat ke udara dan berubah menjadi sosok api yang menyala di langit. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, dan dua cahaya api menyala di matanya. Suara dingin keluar dari mulutnya, "Aku penjaga ujian bumi, kalahkan aku, dan kau boleh melanjutkan." Wang Lin menatap sosok itu dengan tenang, dia melesat ke depan, dengan kedua tangannya membentuk segel, lalu mendorong tangannya ke depan. Segera sebuah gelombang pasir raksasa yang membawa retakan spasial meluncur ke arah sosok api itu. Mata sosok berapi itu tiba-tiba menyala, dia dengan cepat mundur, dan menggerakkan tangannya untuk menangkis. Dengan suara keras, gelombang pasir itu tertiup angin, lalu retakan muncul di tanah, dan mulai menyebar dengan cepat di tanah. Sosok yang berapi-api itu dengan cepat mundur, kedua tangannya berlumuran darah. Setelah berhenti, dia menatap Wang Lin dengan matanya yang berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu menatap sosok itu dan berkata dengan tenang, "Mundurlah." Sosok api itu merenung sejenak lalu membungkuk ke arah Wang Lin. Ia berubah kembali menjadi api dan menghilang ke dalam tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan dan berpikir, mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasiku. Pasti ada seseorang yang memata-mataiku dari luar, pikir Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. "Aku menyerah pada ujian bumi," kata Wang Lin. Setelah itu, dia menghilang dari dalam ujian. Eugene mengerutkan keningnya, matanya dipenuhi ketidakpastian. Orang ini benar-benar memutuskan untuk menyerah? Sayang sekali, aku tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal tidaklah hebat, pikir Eugene. Satu suara tiba-tiba memanggilnya, "Kakak senior Yu." Eugene menoleh, "Adik junior ketiga, sudah lama aku tidak melihatmu, apakah perjalananmu lancar?" tanya Eugene tersenyum tipis. "Tentu saja perjalananku lancar," kata Bai Wei, berjalan mendekat. "Apa kamu sudah menemukan hadiah untuk ulang tahun guru?" tanya Eugene. Bai Wei dengan santai menatap ke arah kehampaan, di kejauhan dan tersenyum, "Hadiah yang aku siapkan hanyalah mainan kecil, itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan oleh kakak senior." "Siapa itu?" tanya Bai Wei dengan tatapan berubah serius saat menatap sosok di kehampaan. "Orang ini adalah murid kehormatan yang diangkat oleh guru. Dia saat ini sedang menjalani ujian ketiga," kata Eugene. "Itu dia, jadi itu sebabnya," seru Bai Wei terkejut. "Guru mengatur agar dia tinggal di pavilion awan ungu," kata Eugene. "Pavilion awan ungu." Gumam Bai Wei mengernyit, kilatan dingin melintas di matanya. Dia merenung sejenak lalu berkata, "Kakak senior, aku masih memiliki hal penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan tinggal. Berikan aku salah satu rumput 5 daun berusia 3000 tahun milikmu, dan aku akan memberimu kristal api untuk itu. Bagaimana?" tanya Bai Wei. "Tidak masalah, pergilah ke guaku dan minta anak itu membawakannya untukmu," kata Eugene. Bai Wei menangkupkan tangannya, setelah menatap ke alam ujian, dia menghilang. Eugene mengusap dagunya dan berpikir, mengapa guru mengatur orang ini untuk tinggal di pavilion awan ungu? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih bagus, tapi sekarang dia dilemparkan ke dalam nyala api, pikir Eugene. Pada saat ini Wang Lin sedang duduk bersila dan berpikir, "Aku telah duduk di sini selama 30 hari sekarang." Dalam 30 hari ini, Wang Lin terus merenungkan misteri pengadilan surga. Ketika dia berada di sana, dia merasa bahwa domainnya paling dekat dengan surga. Ketika dia berada di sana, dia merasa seperti bisa menyentuh surga hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu berlalu dengan lambat, Wang Lin sudah lupa tentang konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak, dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan domainnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Saat dia terus duduk di sana, dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu, menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dia lalui. Kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Ini adalah hari ke-51, Wang Lin berada di dalam pengadilan surga. Pada hari ini, ia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya dan merenung. Ujian manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian, melainkan kesempatan.
Jika aku memahaminya, maka aku memahaminya. Jika aku memperoleh pencerahan, maka aku memperoleh pencerahan. Jadi begitulah adanya. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri sambil melihat sekeliling. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku menyerah pada ujian surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi kabur dan berputar cepat dengan Wang Lin sebagai pusatnya, dan kemudian semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempat sebelumnya. Saat ini ada seseorang yang mengenakan pakaian ungu di depannya. Saudara junior Wang Lin, namaku Zhao Xingsha, di antara murid generasi pertama guru, akulah yang paling lama berada di sekte ini, kalian bisa memanggilku kakak tertua. Wang Lin menatap orang ini, lalu menangkupkan kedua tangannya. Wang Lin memberi salam pada kakak tertua. Zhao Xingsha tersenyum tipis, dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Ikutlah denganku, adik seperguruan Wang Lin, guru telah mengatur agar kamu tinggal di paviliun awan ungu," kata Zhao Xingsha memimpin jalan. Wang Lin mengikuti, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya, dan masuk jauh ke dalam pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingsha berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa rincian tentang sekte takdir surgawi. Orang ini penuh dengan humor dan pandai berkata, ia mampu menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini membuat Wang Lin memiliki pemahaman sederhana tentang sekte takdir surgawi. Wang Lin bertanya, "Kak Zhao, berapa banyak murid sekte ini?" Zhao Xingsha tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Awan di hadapan mereka tiba-tiba pecah menciptakan lorong. Guru telah menerima total 7 murid terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, cetsian, biru dan ungu. Kita berdua termasuk dalam divisi ungu. Di antara 7 divisi, divisi ungu adalah yang terlemah. Kamu akan mengetahuinya nanti, kata Dao. Setelah terbang beberapa saat melewati pegunungan, sebuah puncak yang menjulang ke awan muncul di hadapan mereka. Ada sebuah menara yang sangat megah di puncak gunung itu. Menara ini memancarkan cahaya ungu yang menerangi area di sekitarnya. "Saudara Wang Lin, ikuti aku," kata Zhao Xingsha langsung menyerbu ke puncak gunung, dan Wang Lin mengikutinya dari dekat. Ada banyak sekali murid sekte surgawi yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara, setidaknya ada 100.000 orang. Di belakang gunung terdapat banyak gua rumah, tempat murid-murid yang belajar Dao, berlatih teknik, atau berkultivasi. Wang Lin menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan sebuah istana yang memancarkan aura ungu. Di bagian depan istana terdapat 3 kata besar, Paviliun Awan Ungu. Wang Lin sedikit mengernyit, paviliun awan ungu ini saja sudah sebesar ini, lalu seberapa besar 6 divisi lainnya? Pikir Wang Lin saat mendarat di depan paviliun awan ungu sendirian. Tepat saat dia hendak melangkah maju, dia mengerutkan keningnya dan menatap ke dalam istana, dan melihat seseorang berjalan keluar dari paviliun awan ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga-bunga emas. Wanita ini memiliki wajah yang manis dan menawan, tapi sekarang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. "Kamu tidak bisa masuk ke sini," kata wanita itu dengan dingin. Wang Lin menatap wanita itu dan bertanya dengan tenang, "Kenapa?" Wanita itu menjawab dengan dingin, "Tidak ada alasan. Kamu bisa tinggal di mana saja kecuali di sini. Kamu bahkan tidak diizinkan untuk melangkah dalam jarak 50 km dari paviliun awan ungu. Sekarang pergilah," kata wanita itu dengan dingin. Wang Lin sedikit mengernyit, kilatan dingin melintas di matanya. Wanita ini hanya di tahap awal transformasi jiwa, tidak sulit untuk mengalahkannya, namun dia tidak ingin membuat masalah hanya karena masalah rumah. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik pandangannya, lalu berjalan ke kejauhan. Setelah Wang Lin menghilang dari pandangannya, wanita itu mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menggigit bibir bawahnya, tatapannya tertekan saat dia berjalan keluar dari paviliun awan ungu, dan duduk di samping. Dia menatap kosong ke langit dan bergumam, "Kakak senior Sun Yun, selama adik junior ada di sini, tidak ada yang akan menggantikanmu. Tidak ada." Sementara itu di tebing sejauh 50 km dari paviliun awan ungu, Wang Lin berhenti. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang terbang muncul. Pedang itu terbang ke arah tebing, dan tak lama kemudian sebuah gua terbentuk. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu, dan berjalan masuk ke gua. Setelah meletakkan beberapa larangan, dia duduk dan merenung. Suasana sekte takdir surgawi sedang tidak baik. Aku bahkan tidak lulus 3 ujian, dan Zhao Xingsha memanggilku sebagai adik magang, dan mengatakan bahwa guru menugaskanku untuk tinggal di paviliun awan ungu, tapi sekarang paviliun awan ungu ini dijaga oleh wanita itu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat.
Aku harus cari tahu semuanya, terutama cerita di balik paviliun awan ungu, pikir Wang Lin. Sekte takdir surgawi sangat sepi di malam hari. Selain beberapa murid yang bertugas menjaga, semua orang sedang berkultivasi. Wang Lin berjalan keluar dari gua dan melihat sekeliling, lalu berubah menjadi kabut hitam dan melesat ke arah paviliun awan ungu. Wang Lin muncul di lantai pertama, perabotan di sekitarnya tampak sangat sederhana. Setelah melihat-lihat, Wang Lin berjalan ke lantai 2. Di sana ada sebuah tempat tidur beserta beberapa kursi, ada lukisan gunung dan sungai yang tergantung di dinding, dan di samping lukisan itu tergantung sebuah pedang kuno. Semua ini terlihat sangat biasa, tanpa ada sesuatu yang aneh. Ruang ketiga adalah ruang rahasia yang digunakan untuk kultivasi. Wang Lin tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat itu. Waktu berlalu dan Wang Lin telah berada di divisi ungu selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, tidak ada seorang pun yang datang mencarinya, bahkan semua murid lainnya menatapnya dengan aneh dan menjauhinya seolah dia adalah wabah. Tian Yunzi juga tidak pernah memanggilnya, seolah dia telah melupakannya. Zhao Xingsa juga seakan menghilang, ia tak pernah muncul lagi. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki dalam jarak 10 km dari gua yang ia buat, seolah merupakan daerah terlarang. Wanita itu selalu muncul di depan paviliun awan ungu setiap hari saat matahari terbit dan menatapnya kosong selama seharian. Selama setengah bulan terakhir, dia melakukannya setiap hari. Wang Lin merenung, jika terus seperti ini, dia tidak akan keberatan, bisa berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya, itu sungguh menenangkan. Namun, pada sore hari ke-17, ketika Wang Lin sedang berkultivasi di dalam gua, tiba-tiba dua sosok lelaki tua mendarat tidak jauh dari gua. Salah satu dari mereka berteriak, "Murid mana yang berani membuka gua di sini tanpa izin dari seorang tetua? Keluar dari sini sekarang!" Wang Lin keluar dari gua, wajahnya sedikit muram saat dia melihat kedua lelaki tua itu. Keduanya berada di tahap awal transformasi jiwa. "Siapa yang mengizinkanmu membuka gua di sini? Kau punya satu batang dupa waktu untuk menghancurkan gua ini dan pergi dari sini, atau kau akan dihukum sesuai aturan sekte," teriak Sukahar dengan dingin. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kalian berdua?" "Kami tetua disiplin divisi ungu," jawab Sukarman. Wang Lin melambaikan tangannya ke belakang, dan gua yang ia tinggali selama setengah bulan langsung runtuh. Sukahar mencibir, "Meskipun kamu telah menghancurkan gua, kamu telah melanggar aturan sekte. Ikuti kami ke aula utama, dan seseorang di sana akan menghukummu atas kejahatanmu." Wang Lin menatap mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Aku hanya ingin berkultivasi dengan damai dan tidak terlibat dalam semua rencana jahat. Tapi sejak aku datang ke sini, satu-satunya hal yang kualami adalah prasangka. Lupakan saja," kata Wang Lin melangkah maju dan cambuk jiwa muncul di tangannya dan mengayunkannya ke arah keduanya. Ekspresi kedua lelaki tua itu nampak berubah dan segera mundur, segel di tangan mereka berubah dan cahaya hitam putih keluar dari tubuh mereka. Sukarman dengan cepat berteriak, "Beraninya kau menyerang tetua disiplin!" Namun Sukarman baru saja berteriak ketika cambuk jiwa bergerak sangat cepat hingga menciptakan serangkaian bayangan, membuat ekspresinya langsung berubah. Cambuk jiwa menghantam tubuhnya membuatnya terdorong ke belakang, darah keluar dari sudut mulutnya, dan jiwa asalnya tercabut keluar sejauh 20 inci. Ekspresinya menunjukkan ketakutan saat ia berjuang untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya, namun, Wang Lin tidak memberinya kesempatan saat jarinya menggambar sebuah lengkungan, segera sebuah busur petir merah melesat ke arah Sukarman. Ekspresinya sangat buruk saat ia menyemburkan awan kabut untuk menghalangi busur petir itu. Wajah Sukahar langsung menjadi pucat saat melihat itu, dia segera melambaikan cahaya putih di tangannya ke depan, dan pedang ungu muncul di tangannya. Lalu dia menunjuk pedang ke arah Wang Lin, dan berteriak, "Pedang 7 bintang." Segera pedang ungu itu terbelah menjadi 7 bagian dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Sukahar yang melihat niat membunuh di mata Wang Lin nampak gemetar. "Apa? Tatapan macam apa itu? Monster macam apa yang telah aku provokasi?" Wang Lin mengulurkan tangannya, dan pedang surgawi muncul di tangannya. Apa yang muncul setelah pedang surgawi adalah pedang sabit yang bahkan membuat Wang Lin waspada. Gelombang suara gemuruh bergema, 7 potong pedang itu bahkan belum sempat mendekat sebelum semuanya hancur karena tekanan pedang surgawi. Tanpa ragu, Sukahar segera berbalik untuk melarikan diri. Dia melihat dengan jelas apa yang terjadi sebelumnya, yang menyebabkan 7 bagian pedang hancur bukanlah pedang surgawi, melainkan pedang sabit di belakangnya.
Pedang sabit itu berayun 7 kali dalam sekejap mata, setiap serangan menghantam 7 bagian pedang dan menyebabkan semuanya hancur. Kecepatan pedang sabit terlalu cepat, sehingga ketujuh keping pedang itu hancur pada saat yang bersamaan. Setelah melihat itu, bagaimana mungkin Sukahar tidak terkejut dan mengeluh dalam hatinya? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mendengarkan Zhao Xingxia, namun sudah terlambat. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Sukahar yang ketakutan itu. Dengan satu langkah, dia muncul di samping Sukarman yang masih menahan busur petir. Ketika Sukarman merasakan Wang Lin mendekatinya, dia menyerah melawan dan jiwa asalnya melarikan diri. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia melambaikan tangannya dan bendera larangan muncul. Dengan satu lambaian, larangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan sepenuhnya menutup pelarian jiwa asal Sukarman. Di saat yang sama, tangan Wang Lin terulur dan berkata, "Kembalilah." Segera jiwa asal Sukarman merasakan kekuatan hisap yang datang dari belakangnya. Dia mengatupkan giginya saat dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Aku adalah tetua disiplin. Bahkan jika kamu adalah murid Sang Maha Melihat Tian Yunzi, jika kamu membunuhku, kamu akan tetap dihukum oleh sekte." Wang Lin mencibir, "Sepertinya kau tahu identitasku." Kata Wang Lin menarik tangan kanannya, menyebabkan jiwa asal Sukarman menjerit kesakitan. Di saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan sebuah lonceng. Lonceng itu kemudian membesar dan menjebak jiwa Sukarman. Sementara itu Sukahar berdiri dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tidak berani bergerak. Jika tidak, pedang sabit itu akan memotongnya. Wang Lin menatap Sukahar dan bertanya, "Karena tempat ini tidak ingin aku diam saja, aku akan pamer sedikit. Sekarang katakan padaku, siapa yang tinggal di dalam pavilion awan ungu sebelumnya?" Tanya Wang Lin dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.